Halo semua sobatku, dalam video kita kali ini kita akan membahas tentang iPhone ini setara iPhone 11. Layak dibeli atau tidak? Ya, ini adalah iPhone SE 2020 atau iPhone SE 2, yang mana adalah iPhone yang dirilis di tahun 2020, lebih tepatnya di bulan April. Ya, mungkin pada saat pandemi ya, untuk iPhone SE 2020 ini. Nah, iPhone ini melanjutkan dari seri iPhone SE generasi yang pertama, di mana cukup mengejutkan juga bahwasanya ada iPhone yang dirilis di luar bulan September atau bulan Oktober, yakni di bulan April. Di tahun 2016 dirilislah iPhone SE generasi yang pertama yang desainnya masih mengotak seperti halnya iPhone 5S. Jadi iPhone SE generasi yang pertama, iPhone SE 2016 ini dirilis di tahun 2016 yang sebelum perilisan dari iPhone 7 dan iPhone 7 Plus, di mana iPhone SE generasi yang pertama itu gabungan dari iPhone 6s dan iPhone 5s. Sedangkan untuk iPhone SE 2 ini ya lanjutan dari iPhone generasi yang pertama dari 2016 ke tahun 2020. Cuman beda 4 tahunan. Sedangkan untuk ke iPhone SE 3 cuman beda 2 tahun. Karena iPhone SE 3 dirilis di tahun 2022. Jadi cuman beda 2 tahunan aja antara iPhone SE generasi yang kedua dengan iPhone SE generasi yang ketiga. Dimana untuk iPhone SE 2 dan iPhone SE 3 secara bentukan hampir sama persis. Karena memang base modelnya dari iPhone 8 yang diperbaharui dari sisi prosesor dan juga RAM-nya. Kalau untuk baterai sih hampir sama saja, cuman baterai di iPhone SE generasi yang ketiga lebih besar karena menggunakan baterai sekitar 2018 mAh, beda dengan iPhone SE 2 ataupun iPhone 8 yang masih menggunakan baterai 1821 mAh. Nah, untuk iPhone SE 2 ini untuk sekarang harganya dibanderol dengan harga 3 jutaan untuk harga second kapasitas 64GB ex-resmi Indonesia, sedangkan untuk yang 128 dibanderol dengan harga 4 jutaan. Tentunya iPhone SE 2 ini dan iPhone SE 3 ukurannya sama, masih ada jidat dan juga dagunya dan masih menggunakan tombol Touch ID atau tombol home button. Secara spesifikasi menggunakan prosesor Apple A13 Bionic dengan dukungan RAM 3GB untuk iPhone SE generasi yang kedua ini. Sedangkan untuk iPhone SE generasi yang ketiga menggunakan Apple A15 Bionic, sama seperti halnya pada iPhone 13, tetapi dengan RAM 4GB. Jadi kecil-kecil cabai rawit. Secara ukuran sama, yakni dimensinya 6,7 inch dengan resolusi 750 x 1334 pixel. Untuk PPI-nya sama 326 ppi, dan untuk iPhone SE 2 ini sudah menggunakan kamera 12 megapiksel seperti halnya pada iPhone 8. Cuman untuk hasilnya pastinya lebih bagus dibandingkan generasi iPhone 8. Dan iPhone SE 2020 ini pada saat dirilis menggunakan iOS versi 13 dan masih bisa menggunakan update iOS terbaru di tahun 2023 ini, yakni untuk iOS versi 17. Dan bisa sampai iOS versi berapa kira-kira untuk iPhone SE 2 ini? Tentunya bisa sampai iOS versi 18 di tahun 2024 karena menggunakan prosesor yang sama seperti halnya yang digunakan di iPhone 11 series. Jadi hitungannya untuk prediksi update iOS biasanya menggunakan acuan dari prosesor ataupun tahun rilisnya iPhone tersebut. Cuman kalau rilisnya iPhone tersebut biasanya bergeser karena memang lebih tepatnya pakai prosesor yang digunakan. Nah, untuk iPhone SE 2 ini apakah masih worth it, masih layak buat dibeli? Tentunya cukup worth it buat kalian yang memang suka iPhone ukuran kecil dan masih nggak masalah dengan yang namanya Touch ID. Tetapi untuk Touch ID di iPhone SE 2 ini sudah menggunakan Touch ID generasi yang kedua yang tentunya lebih cepat dan lebih cepat untuk penggunaan sehari-hari. Apalagi kalau kalian memang tidak suka menggunakan Face ID, suka pakai masker, pastinya lebih cocok pakai Touch ID saja. Cuman ya untuk iPhone 11 ke atas itu bisa melakukan unlock Face ID menggunakan wajah, posisi menggunakan masker itu masih bisa ya. Nah, untuk iPhone SE 2 ini tentunya untuk memakai sehari-hari masih cukup buat kalian yang memang suka sosial media, chattingan, untuk pekerjaan juga enak, dan tentunya cocok banget buat kalian yang memang suka HP ringkes, kecil, dan gampang dibawa kemana-mana dengan spesifikasi yang masih mumpuni. Dan untuk kameranya, di sini saya belum bahas untuk kameranya. Untuk kamera utama beresolusi 12 megapiksel dengan bukaan lensa 1.8 wide, kemudian bisa merekam sampai 4K 60 fps untuk hasil perekaman videonya. Dan untuk selfie kamera ini masih menggunakan resolusi 7 megapiksel dengan perekaman maksimal di Full HD
30 fps. Jadi ya masih lumayan dan masih cukup lah untuk pemakaian sehari-hari, sudah mendukung fast charging dan juga wireless charging. Jadi cocok kalau kalian memang punya budget 3 jutaan, pengen prosesor yang lebih baru setara iPhone 11, pastinya iPhone SE 2 ini atau iPhone SE 2020 ini bisa jadi pilihan yang cocok dan menarik buat kalian. Kalau pengen iPhone yang masih menggunakan Touch ID, kalau pengen iPhone yang sudah layar full screen display dengan Face ID, bisa pilih iPhone XS ataupun iPhone XR di harga 3 jutaan sampai 5 jutaan ya tentunya. Oke, sekilas bahasan kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Ini semua murni pendapat saya pribadi. Kalau kalian ada pertanyaan ataupun hal yang perlu disampaikan, silakan tulis saja di kolom komentar. See you on the next video. Bye-bye.